begitu udah nikah nggak ada waktu ngedate. Ya Kak, mungkin terkait tadi kan temanya 10 dekade nih pernikahan. Mungkin perjalanan 10 dekade pernikahan itu seperti apa sih up and down-nya? Ya 10 tahun kan banyak yang kita lewatin ya. Ya nggak banyak sih sebenarnya, masih mungkin buat orang-orang yang udah lebih senior masih sebut jagung ya. Cuman ya banyak sih yang udah dilewatin, kayak susah senang ya. Susah senang sama-sama, tapi yang penting apapun masalahnya gimana caranya supaya dan setiap masalah itu bikin kita tuh jadi kayak lebih dekat, lebih mengenal satu sama lain, dan kayak bisa lebih memahami satu sama lain supaya nanti kalau ada masalah apa lagi di depannya kita bisa hadapin bareng. Tapi mungkin ada nggak sih permasalahan yang mungkin titik terendah pernikahan kalian gitu dulunya di berapa tahun pernikahan gitu? Jadi tuh kita kalau nanggepin masalah tuh jangan sampai gede dulu. Jadi biasain kita ketika ada masalah ya kita selesaiin langsung sih. Ya, yang kalau menurut aku pribadi yang paling berat tuh justru di awal pernikahan, karena kan kita kenalnya belum terlalu lama. Jadi kayak kita masih belum sepenuhnya mengenal karakter pasangan masing-masing gitu. Jadi kayak aku dengan sifat aku, suami dengan sifatnya. Jadi mungkin bentrokannya tuh kayak lebih bentrokan itu mungkin lebih banyak gitu, karena kan kalau semakin kita berjalan 10 tahun kan kita makin kenal sama sifat, sama karakter. Kalau pasangan lagi marah, aku harus gimana, kalau misalkan kayak aku lagi ngambek, dia harus gimana gitu. Terus apakah tipenya yang kalau ada masalah harus dibesokin atau misalkan harus selesai saat itu juga gitu. Nah, dengan seiring berjalannya waktu, lama-lama kita kan jadi semakin kenal. Jadi kalau ada masalah tuh menyelesaikannya tuh kita bisa cari cara yang paling sesuai buat kita berdua. Untuk Toge, kayak gimana ketika mungkin lu pulang kerja capek, ya kan tahu karakternya Peter seperti itu. Nggak ada sih, ya bahagialah kan kita kan kalau nikah kan sudah siap menerima kekurangan pasangan, saling siap menerima. Terus misalkan kalau ada yang nggak sesuai ya harus sabar, namanya juga pernikahan kan. Jadi nggak yang bisa tiba-tiba marah, tiba-tiba ini kan. Kita juga harus jaga keharmonisan kan. Di situ ada anak, ada orang tua segala macam. Terus kan kayak aku juga tahu ternyata relaksasinya suami aku, dia seneng olahraga, dia seneng kayak sepedaan atau nge-gym. Nah itu aku kayak kasih waktu untuk dia me time, dan dia juga tahu me time-nya aku apa. Jadi kayak ya itu dia tadi, semakin lama kita bareng, semakin kita saling kenal, jadi makin enak lah kalau menghadapi masalah. Tapi kan Kak Fitri sendiri kan kalau di ini kan kayak ceriwis banget, terus ini di kehidupan aslinya bener kayak gitu juga nggak sih? Mungkin kalau Ya sama aja sih ya. Ya justru malah kalau di kehidupan asli bisa lebih apa adanya. Kalau lagi nggak mood ceriwis, diam gitu. Justru kalau sama pasangan kita bisa lebih kayak jadi realnya kita kayak gimana gitu. Yang bikin harmonis apa sih berdua? Yang bikin harmonis apa ya? Ya mungkin sama-sama suka yang ngelucu-ngelucu lah, hobinya sama. Mungkin kalau suka jajan ya kayak gitu-gitulah ya. Iya, mungkin kita senang kayak jalan berdua, anak-anak tinggal di rumah, jalan berdua, jajan berdua. Jadi menurut aku salah satu kuncinya tuh kayak untuk pasangan itu harus ada satu hobi bareng gitu loh. Jadi kayak ada quality time yang beneran berdua gitu, yang kayak bisa klop dijalanin. Jadi kan kalau biasanya orang ngedate cuma pas pacaran doang, tapi begitu udah nikah nggak ada waktu ngedate bareng kan. Nah kalau kita tuh ada satu habit yang kita tuh seneng jajan. Bisa dia tiba-tiba kita jajan yuk ke Bogor. Anak-anak di rumah, kita di mobil nggak pakai driver, kita jalan berdua. Di sepanjang jalan kita ngobrol, terus jajan. Pulangnya juga kita ke rumah ngobrol lagi. Jadi memang harus ada satu hobi yang disukain sama dua-duanya. Nah kalau anak-anak sendiri nih mungkin sering banget nggak sih ngeliat keromantisan kalian gitu di rumah, atau benar-benar menyembunyikan kayak kalau marah-marah tuh jangan di depan anak gitu? Kalau itu iya sih, sebisa mungkin pengennya kalau misalkan kayak suasananya lagi enak, anak tuh lihat, supaya mereka punya standar ke depannya tuh kayak kalau misalkan nanti mereka dewasa ya, berumah tangga tuh harusnya seperti ini gitu. Jadi kalau misalkan ada sesuatu yang salah, mereka tahu alertnya di mana gitu. Jadi makanya kalau misalkan kayak suasananya lagi enak, lagi baik, ya kita sebisa mungkin anak-anak lihat. Tapi kalau misalkan kayak lagi ada permasalahan, ya sebisa mungkin anak-anak nggak usah lihat. Oke.